Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kepada saya, Isika Aprilia Ivana dengan NIM 200504009. Nah, adapun ini merupakan materi kedua di dalam hukum acara pidana, yaitu mengenai pra penuntutan dan penuntutan. Gitu. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai pra penuntutan dan penuntutan. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan di mana, sejatinya bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun disingkat dengan KUHP itu telah menyebutkan tentang pra penuntutan, tetapi dia tidak memberikan batasan ataupun pengertian apa yang dimaksud dengan pra penuntutan. Nah, demikian pula di dalam pasal 1 KUHP yang memberikan definisi bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, dan seterusnya, namun tidak memberikan pengertian tentang pra penuntutan. Jadi sebenarnya istilah dari pra penuntutan ini justru disebutkan di dalam pasal 14 huruf B KUHP tentang wewenang penuntut umum, yaitu mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Nah, jadi istilah dari pra penuntutan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf B KUHP, yaitu hanyalah suatu tindakan penuntut umum untuk dapat memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Jadi, istilah dari pra penuntutan di dalam HIR itu sendiri adalah termasuk ke dalam penyidikan lanjutan, gitu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya jadi di dalam, pedoman pelaksanaan KUHP yang memang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, itu menunjuk pada pasal 14 KUHP tersebut dengan kaitannya dengan pasal 110 ayat 3 dan 4, serta pada pasal 138 KUHP sebagai pra penuntutan. Nah, jadi pada pasal 110 tersebut itu bertautan dengan pasal 138 KUHP. Nah, perbedaannya adalah pada pasal 110 KUHP itu terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan pada pasal 138 KUHP itu terletak di bagian wewenang penuntut umum. Namun, harus kita perlu ketahui bahwasanya pemisahan kedua pasal ini itu berdasarkan sistematika KUHP. Nah, padahal yang sebenarnya kedua pasal ini dapat digabung menjadi satu pasal saja untuk lebih jelasnya, dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui di mana ini merupakan isi dari pasal-pasal tersebut. Nah, ini merupakan pasal 110 KUHP, di mana berbunyi pertama, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Kemudian dalam hal penuntut umum itu berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Nah, yang ketiga, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Selanjutnya, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan ataupun apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Yang kelima, di mana penuntut umum itu biasa memang disingkat dengan JPU atau kita kenal dengan jaksa penuntut umum. Nah, di mana tugasnya ialah melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan. Nah, ini merupakan isi memang di dalam pasal 110 KUHP. Selanjutnya, ini merupakan pasal dari 138 KUHP yang berbunyi, pertama, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya. Dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Yang kedua, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Nah, di dalam penjelasan pasal 138 KUHP ini hanya mengenai arti meneliti.
Jadi, ia merupakan suatu tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan. Apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik gitu. Nah, ini merupakan konsep di dalam pra penuntutan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penuntutan gitu. Jadi, penuntutan adalah suatu keputusan yang memang dilakukan oleh penuntut umum untuk dapat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Nah, adapun definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHP, yaitu di mana penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan gitu. Ini merupakan definisi dari penuntutan. Adapun definisi menurut para ahli, sebenarnya terdiri atas 3 ahli gitu. Pertama mengenai beliau itu sudah, apa ya, penyampaian definisi dari beliau itu menurut Sudarto bahwasanya penuntutan dapat diartikan suatu penyerahan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar diproses oleh pengadilan negeri. Jadi pada dasarnya itu setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Nah, menurut Martin Projohamijaya menyatakan bahwasanya penuntutan memiliki arti yang luas. Nah, apa sih arti luas menurut beliau? Merupakan suatu tindakan yang memang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak adanya suatu pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri di mana berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk dapat ditindaklanjuti ke pengadilan. Nah, menurut Atang Rano Miharja, bahwasanya penuntutan itu dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum, agar berkas perkara tersebut itu dapat diajukan ke sidang pengadilan. Nah, jadi penuntut umum dapat disamakan sebagai suatu monopoli yang memang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang mampu mengintervensi dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum gitu. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dari penuntutan. Tujuan dari penuntutan bahwasanya penuntutan ini memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari kebenaran material dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan yang memperoleh suatu putusan oleh hakim di pengadilan negeri gitu. Di mana serta di dalam penuntutan ini harus memberikan suatu perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka. Nah, adapun dalam mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan yang telah saya jelaskan, itu harus memperhatikan asas praduga tak bersalah, di mana pelaku kejahatan itu belum dianggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah, atau adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan, serta putusan dari pengadilan, gitu. Nah, selanjutnya, ini mengenai bahwasannya KUHP itu tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada. Dalam hal ini, terdapat satu ahli menyatakan, yaitu Muljatno, menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan yaitu, pertama, bila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya. Kedua, bila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab bila sudah 50 hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moral, itu boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. Yang terakhir, apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim
bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya, gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penuntutan di Indonesia, di mana sebenarnya dikenal dengan dua asas, yaitu yang pertama adanya asas legalitas dan asas oportunitas. Nah, apa sih asas legalitas dan asas oportunitas di dalam sistem penuntutan di Indonesia? Jadi, asas legalitas merupakan satu asas yang memang menghendaki bahwa penuntut umum itu wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya di muka sidang pengadilan. Nah, jadi asas legalitas di dalam hukum acara pidana ini tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada di dalam hukum pidana material, di mana memang diatur di dalam pada pasal 1 ayat 1 KUHP gitu. Nah, selanjutnya asas oportunitas. Jadi asas hukum yang memang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang memang telah mewujudkan delik ini demi kepentingan umum gitu. Di mana kalau kita melihat pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, itu menggambarkan secara jelas mengenai asas oportunitas, di mana pasal tersebut berbunyi, Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Gitu. Ini merupakan sistem penuntutan di Indonesia. Selanjutnya, kita membahas nih mengenai cara melakukan penuntutan. Ada 3 cara, sesuai memang dengan jenis perkara di pengadilan. Itu ada yang dinamakan dengan perkara cepat, di mana perkara cepat tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat ini tidak diperlukan suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang memang didakwakan cukup ditulis dalam buku register yang memuat identitas terdakwa serta apa sih yang didakwakan kepadanya, gitu. Nah, sebenarnya di dalam, eee, perkara cepat juga ada perkara cepat lalu lintas gitu. Untuk informasi bahwasanya perkara cepat lalu lintas itu yang diperiksa dengan acara cepat ini adalah suatu perkara pelanggaran lalu lintas tertentu. Jadi, tidak semua pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Untuk ini, tidak perlu adanya berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu, catatan dari penyidik itu harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya, gitu. Yang kedua, kita membahas mengenai perkara singkat, di mana dalam perkara ini, penuntut umum itu menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti itu ke sidang pengadilan. Nah, penuntut umum ini memberitahukan secara lisan dari catatannya tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat, serta keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Nah, ini merupakan pengganti dari surat dakwaan. Bila memang hakim itu memandang bahwasanya perlu ada pemeriksaan tambahan, maka dalam waktu paling lama sekitar 14 hari, jika penuntut umum belum dapat menyelesaikan, maka perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan acara biasa. Jadi sebenarnya patokan yang memang harus diambil penuntut umum dalam menentukan perkara singkat itu dari segi ancaman hukuman, di mana bukan dari jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya itu 3 bulan penjara atau kurungan atau denda itu paling tinggi itu 7.500. Nah, tetapi perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya itu lebih dari 7.500. Jadi patokannya itu diambil penuntut umum, eee, itu dari segi ancaman hukuman, bukan dari jenis tindak pidananya. Nah, terakhir itu mengenai perkara biasa. Jadi dalam perkara ini itu diajukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara yang memang berisi suatu surat dakwaan. Kemudian adanya berkas perkara dan permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut gitu. Ini memang merupakan suatu cara melakukan penuntutan dengan jenis perkara di pengadilan. Nah, selanjutnya adanya hapusnya hak penuntutan. Nah, hapusnya hak penuntutan itu pertama, telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama atau dikenal dengan nebis in idem. Hal ini diatur di dalam pasal 76 KUHP. Yang kedua, terdakwa meninggal dunia. Hal ini diatur di dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi kewenangan
menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Nah, yang terakhir itu perkara tersebut daluarsa atau terjaring. Nah, dalam pasal 78 ayat 1 KUHP. Nah, ini merupakan hapusnya hak penuntutan. Nah, terakhir itu hapusnya hak penuntutan yang memang diatur di luar dari KUHP. Pertama adanya abolisi, di mana abolisi ini wewenang kepala negara dengan undang-undang untuk menghentikan ataupun meniadakan segala penuntutan tentang satu atau beberapa orang tertentu. Yang kedua, adanya suatu amnesti. Jadi amnesti ini merupakan suatu wewenang kepala negara dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang yang dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu delik itu akan dihapuskan atau dihentikan. Dan yang terakhir itu ada namanya grasi. Grasi merupakan suatu wewenang kepala negara dengan undang-undang menggugurkan untuk menjalani hukuman atau sebagian hukuman, gitu. Ini merupakan hapusnya hak penuntutan yang diatur di luar KUHP. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya.